Di video kali ini, kita akan membahas sebuah produk dari SanDisk yang menurut saya agak gimmick. Selamat datang di channel Tekunesia dengan saya Dimas, dan seperti biasa, channel ini banyak membahas tentang teknologi dan juga multimedia, mulai dari unboxing, review, tutorial, dan juga tips and trick. Jadi jika kamu tertarik nih sama hal-hal tersebut, nggak usah pikir panjang, langsung aja subscribe dan juga aktifin tombol notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Sebelumnya, saya sudah membagikan video tentang unboxing dan juga setup awal dari CCTV SVIS C6N. Nah, untuk setup saya tersebut, saya membutuhkan sebuah microSD sebagai media penyimpanan perekamannya. Awalnya, saya bermaksud untuk membeli SanDisk Ultra aja, tapi saat saya browsing-browsing di marketplace, saya baru tahu kalau sekarang SanDisk itu punya jajaran microSD yang khusus diperuntukkan untuk penggunaan di CCTV dan juga dashcam. Namanya adalah SanDisk Endurance. Dan di seri Endurance ini, SanDisk punya dua tier, yaitu kelas bawah yang namanya SanDisk High Endurance dan juga kelas atas yang namanya SanDisk Max Endurance. Untuk yang kita bahas kali ini adalah SanDisk High Endurance dengan kapasitas 32 GB. Packagingnya biasa aja ya, nggak ada yang istimewa, sama dengan model packaging dari semua jajaran microSD-nya SanDisk. Dan saya rasa semua microSD yang beredar di pasaran juga memiliki packaging dengan tipikal yang sama. Di bagian depan terdapat keterangan 2500 jam. Awalnya saya pikir kalau 2500 jam ini adalah ketahanan dari microSD ini untuk melakukan perekaman selama 24 jam non-stop. Tapi saat saya hitung-hitung, 2500 jam itu cuma 104 hari. Sekitar 3 bulan lebih dikit. Masa sih SanDisk mengklaim kalau microSD ini ketahanannya cuma 3 bulan lebih dikit aja? Jadi saya asumsikan kalau 2500 jam ini adalah kapasitas maksimalnya dalam merekam video Full HD 1080p, maksimal di 2500 jam. Tapi ada yang aneh nih. Saat saya coba cek SanDisk dengan seri Max Endurance dengan kapasitas yang sama, 32 GB, keterangan di packagingnya itu 15.000 jam. Loh. Gimana ini? Ini sama-sama 32 GB. Masa sih yang seri High Endurance cuma bisa nyimpen 2500 jam, sedangkan yang Max Endurance bisa sampai 15.000 jam. Seharusnya SanDisk lebih memperjelas lagi ya maksud dari jam yang ada di packagingnya ini, apalagi untuk pembeli yang awam. Dan setelah saya cari-cari di internet juga saya nggak nemu maksud dari keterangan jam yang ada di packagingnya ini apa. Buat kalian yang tahu silakan komentar aja di bawah. Langsung aja kita buka packagingnya. Di dalam kita dapat menemukan konverter microSD ke full size SD card. Jempol ke atas buat SanDisk, karena saya tahu ada beberapa produsen microSD yang tidak lagi menyertakan konverter ini di dalam paket penjualannya. Selanjutnya, saya coba tes untuk kecepatan read dan write-nya. Bukan hasil yang impresif sih, tapi key point dari microSD ini bukanlah kecepatannya, melainkan ketahanan dalam menulis secara 24 jam non-stop. Ingat, ketahanannya ya, bukan kecepatannya. Nah, sekarang kenapa sih kok tadi saya bilang produk ini agak gimmick? Jadi saya ada 3 buah CCTV yang sudah saya pasang mulai dari tahun 2020 sampai dengan sekarang masih lancar jaya. Dan di dalamnya saya menggunakan SanDisk Ultra sebagai media penyimpanan perekamannya karena pada waktu itu SanDisk seri Endurance ini belum banyak beredar ya di pasaran dan bahkan mungkin belum beredar di marketplace Indonesia. Nah, lalu buat apa ada SanDisk seri Endurance ini kalau pakai SanDisk Ultra aja sudah bisa awet sampai dengan 3 tahun? Nah, untuk sekarang saya belum bisa memastikannya ya karena saya juga baru ini pakai SanDisk seri Endurance.
Seharusnya untuk kemampuan perekaman 24 jam nonstop, si SanDisk High Endurance ini harusnya bisa lebih awet daripada SanDisk Ultra. Kalau ternyata hasilnya sama aja atau bahkan lebih buruk, ya berarti emang produk ini cuman gimmick marketing aja. Nanti di sebelah sini saya kasih screen recording, jadi kalian bisa lihat kalau 3 CCTV saya ini mode perekamannya adalah full 24 jam non-stop, bukan mode motion detection ataupun mode schedule perekaman. Alhamdulillah selama 3 tahun ini juga lancar jaya, tidak ada masalah. Saya biasa juga untuk ngeplay, hasil perekamannya aman-aman aja. Bahkan 2 dari 3 CCTV yang saya pasang itu letaknya saya posisikan di outdoor. Benar-benar outdoor tanpa pelindung. Jadi dia terpapar sinar matahari dan juga air hujan secara langsung. Cuman yang perlu saya garis bawahi ya, 3 CCTV yang saya pakai ini bukan SVC6N. Dia kameranya beda. Dia juga resolusinya masih 720p, bukan 1080p. Jadi, hasil yang akan kita dapatkan mungkin saja bisa berbeda. Oke, kesimpulannya. Kalau kita mau beli microSD untuk digunakan di CCTV ataupun dashcam, haruskah kita membeli seri Endurance ini? Mengingat harganya yang lebih mahal dibandingkan dengan SanDisk Ultra. Poin yang pertama, kalau kalian punya setup CCTV baru dan kalian membutuhkan microSD dan budgetnya juga cukup, silakan aja kalian beli SanDisk seri Endurance ini. Karena memang dia dari pabrik sudah didesain, sudah dirancang untuk penggunaan di CCTV ataupun dashcam untuk merekam secara 24 jam non-stop. Tapi kalau kalian punya CCTV yang udah lama terpasang, kalian nggak perlu buru-buru, kalian tidak perlu khawatir harus segera ganti ke SanDisk seri Endurance ini. Selama microSD SanDisk Ultra kalian yang lama masih lancar-lancar aja, ya kalian nggak usah ganti dulu. Poin yang kedua dari segi garansi. Kalau kalian menggunakan SanDisk Ultra untuk digunakan di CCTV dengan mode perekaman 24 jam non-stop, kemudian kalian pakai 3 bulan atau 4 bulan dan ternyata microSD-nya rusak, kalian berusaha untuk klaim garansi kalian bisa saja ditolak. Karena kalian menggunakan produk yang salah peruntukannya. Seharusnya kalau untuk CCTV ya kalian pakai seri Endurance ini. Jadi garansi kalian akan void, akan hilang karena dianggap kesalahan pengguna. Itu menurut saya ya, bukan menurut SanDisk. Poin yang ketiga dan juga yang terakhir, microSD tipe apapun yang akan kalian pakai nanti, pastikan kalian belinya di SanDisk Official Store. Karena saya semakin banyak menjumpai microSD yang berkeliaran yang ngakunya SanDisk tapi ternyata dia palsu alias KW. Like video ini jika kamu anggap menarik, dislike aja jika kamu anggap video ini sampah, dan juga share jika kamu care. This is Tekonesia, stay brainy because science is freak.